Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Mati Pratama, NPM 197510003, program studi agribisnis kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sistem manajemen produksi dan operasi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Yang pertama yaitu masukan atau input, kedua proses transformasi, dan yang ketiga yaitu keluaran atau output. Masukan atau input yaitu berupa manusia, dana, dan bahan baku. Kemudian proses transformasi yaitu melalui fasilitas seperti mesin, pabrik, komputer, rumah sakit, truk, mobil, sekolah, dan yang lain-lain. Yaitu kemudian keluaran atau output yaitu berupa barang-barang dan jasa-jasa. Kemudian fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi yaitu ada proses pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian mutu. Proses produksi dan operasi yaitu terdiri dari produksi secara kelompok atau besar. Kemudian sistem produksi dari produksi dan operasi. Yang ketiga, produksi massa satu produk. Yang keempat, produksi massa banyak atau multiproduk. Yang kelima, proses konstruksi. Kemudian yang kedua, fungsi kedua dari produksi dan operasi yaitu ada jasa-jasa penunjang. Di antaranya yaitu desain produk, 2 teknologi, 3 cara penggunaan sumber-sumber daya. Kemudian perencanaan. Perencanaan di sini terdiri dari perencanaan operasi dan atau proses produksi, kemudian perencanaan persediaan dan pengadaan, yang ketiga perencanaan mutu, yang keempat perencanaan penggunaan kapasitas mesin, yang kelima yaitu perencanaan sumber daya manusia. Kemudian fungsi terakhir yaitu pengendalian atau pengawasan. Pengawasan ini terdiri dari yaitu pengendalian produksi dan operasi, kemudian pengendalian dan pengawasan persediaan, kemudian pengendalian pengawasan mutu, dan yang terakhir yaitu pengendalian pengawasan biaya. Di sini ada beberapa contoh sistem produksi. Di antaranya yang pertama yaitu operasi berupa bank. Masukannya yaitu ada kasir, staf, komputer, fasilitas, dan energi. Keluarannya berupa pelayanan-pelayanan finansial seperti tabungan, deposito, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu restoran. Masukannya yaitu ada koki, pelayanan, makanan, peralatan, fasilitas, dan lain-lain. Keluarannya berupa hidangan, hiburan, langganan yang terpuaskan. Contoh yang selanjutnya yaitu rumah sakit. Masukannya ada dokter, perawat, staf, peralatan, fasilitas, dan energi. Keluarannya berupa pelayanan kesehatan, pasien yang sehat. Kemudian ada contoh lagi yaitu universitas. Masukannya berupa dosen, staf, peralatan, fasilitas, energi, buku-buku, dan pengetahuan. Keluarannya yaitu berupa manusia yang terdidik, mahasiswa yang terdidik, riset, dan pengabdian masyarakat. Baik, yaitu selanjutnya membahas tentang manajemen operasi sebagai manajerial. Kegiatan manajemen produksi dan operasi ada dibagi menjadi 2, yaitu periodik dan terus-menerus atau kontinual. Periodik ini dibagi menjadi 3, yaitu pemilihan, perencanaan, dan pembaharuan. Kemudian terus-menerus atau kontinual dibagi menjadi pengoperasian dan pengawasan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.